Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan seperti biasa, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa jangan di skip ya videonya, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke. Jadi di video sebelumnya saya ini ada sebuah komentar tuh yang membahas mengenai video saya yang siap-siap Sultan Pionos itu ya, dibahas saya nih. Sultan apaan katanya? Listing aja belum katanya, masuk exchanger aja belum gitu ya. Memang ya, kalau mau membahas saya itu dengan kata-kata yang pinter gitu ya. Jangan asal nyeplos akan kayak orang bodoh gitu ya. Mengapa saya bilang demikian? Ya tentu ada dasarnya. Kali Anda itu harusnya menyimak sampai selesai videonya, jangan di skip gitu ya. Kan saya bilang siap-siap Pionos, siap-siap Sultan Pionos gitu ya. Maksudnya siap-siap untuk kedepannya nanti gitu ya. Pada saatnya Pionos akan menjadi sultan. Bukan maksud saya para Pionos hari ini Anda akan menjadi sultan gitu, enggak ya. Jadi harap disimak dengan baik penjelasan saya di video gitu. Kalau Anda nyekip setelah itu Anda asal nyeplos ngomen gitu ya, itu sama aja Anda yang goblok gitu ya. Jadi usahakan pinter dikit gitu ya. Jangan asal nyeplos dulu. Cari tahu dulu keseluruhan penjelasan di video saya tersebut. Oke. Jadi saya akan menuju ke informasi yang penting di sini, khususnya untuk membantu kesulitan dari para pionos semua, yang mana banyak menanyakan nih, kok di saldo tersedia saya nggak ada koinnya bang katanya ya. Maksudnya open label balance nih ya, di open label balance nih ya. Sebenarnya simple aja gitu ya untuk masalah ini. Sebelumnya saya juga bingung, kok di saldo tersedia saya ini masih nol. Namun setelah saya cari tahu gitu ya, dan alhamdulillah saya menemukan masalahnya. Namun ini sebelum saya menjelaskan ini ya, ini khusus untuk pionos yang udah lulus KYC dan koin Pi di aplikasi Pi Network sudah dimigrasikan ke Pi Browser gitu ya. Jadi bagi kalian yang belum koinnya migrasi itu juga harus ya memahami mengenai ini untuk kedepannya nanti tidak bingung lagi gitu ya, mengapa saldo tersedia itu kosong dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Akan saya kasih tahu di sini caranya, khusus untuk para pionos yang koinnya udah migrasi ke wallet Pi Browser ini ya. Jadi setelah lulus KYC itu ya, setelah itu menunggu 14 sampai 15 hari ke depan, maka dari aplikasi Pi Network itu akan migrasi ke Pi Browser. Lalu kalian masuk dulu nih ke aplikasi Pi Browser, kalian masuk ke walletnya ini ya. Pilih di PMyNet, bukan di Ptestnet. Kalau di Ptestnet itu suatu percobaan gitu ya, bukan koin yang nyata, bukan aset kalian yang nyata. Aset yang nyata yaitu di PMyNet ini ya. Jadi untuk masalah ini ya, bagi saldo kalian yang masih kosong di saldo tersedia ini, kalian tinggal klik aja nih di bagian migrasi ini ya. Setelah kalian klik di bagian migrasi gitu, nanti di sini ada tampilan sebuah notifikasi gitu ya, bahwa segera pindahkan koin kalian ke saldo tersedia gitu. Kalian nanti ikon kuncinya itu terbuka ya, lalu kalian klik, maka akan
seperti ini ya, maka akan langsung saja pindah ke saldo tersedia ini. Seperti punya saya kan, di sini sudah ada pemberitahuannya bahwa dipindahkan ke saldo yang tersedia. Tuh kan, udah checklist nih. Udah checklist, dan begitulah caranya ya. Kalian klik dulu ke migrasi. Setelah itu kalian yang seperti yang saya jelaskan barusan tadi ya. Jadi simple banget gitu caranya. Dan di sini kita ke informasi selanjutnya. Ya, informasi selanjutnya yang mana di sini nih dari Rahmadian Budi ya, Nawawi, yang mana dia memposting di toko Pi Barter nih ya. Salah satu exchanger dengan Pi Network coming soon lah ya, sudah mempersiapkan open mainnet ke depannya. Tinggal nunggu kabar dari core team dan dev keputusan open mainnet ya. Good job Pi Network ya. Jadi ini sebuah exchange kayaknya ya. Exchange dari altcoins gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih. Masih coming soon nih. Udah ada ya Pi Network di sini, dan di bawahnya ada Bitcoin, Ethereum dan Tether ya. Nih ya. Saya kurang tahu sih kalau mengenai exchanger altcoins ini apa gitu ya. Kalian bisa sharing aja pengetahuan kalian mengenai exchange ini apa gitu ya. Saya kurang tahu mengenai ini. Jadi yang pasti di sini poin pentingnya, Pi Network itu udah masuk di exchange ini, namun masih coming soon gitu ya. Segera gitu maksudnya. Dan pada saat open mainnet akan dibuka, dan tentunya di sini akan muncul nilai nominal koin Pi yang pasti ke depannya ya. Dan di sini ya ada sebuah postingan juga yang mana saya screenshot dari Facebook gitu ya. Di sini keterangannya mengapa orang-orang China sangat bersemangat membangun Pi Network. Seorang guru sejati tidak akan pernah memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi dia akan memberi Anda pengetahuan yang dengannya Anda dapat memutuskan apa yang terbaik untuk Anda lakukan gitu ya. Pioners yang terhormat, jika Anda memahami dua gambar di bawah ini, maka Anda akan mengerti mengapa orang Cina begitu antusias dengan Pi gitu ya. Dan ini ya, ini sebuah seperti gitu ya. Aduh, saya lupa nih. Ya pokoknya kita tebak aja lah ini maksudnya apa gitu ya. Ini seperti sebuah, saya lupa nih, teka-teki gitu ya, maksudnya teka-teki gitu. Mungkin bagi kalian yang sudah lama di dunia cryptocurrency ya, memahami terkait ini. Oke. Dan bisalah sharing ke saya pengetahuan kalian, kan bisa berbagi kita. Tentunya dengan kalian men-sharing pengetahuan kalian, saya jadi tahu kan akan lebih baik seperti itu ya. Saling berbagi ilmu ya kan. Dan terkait KYC juga ada nih. Ini sebenarnya sudah sering saya bahas. Namun mengapa saya di sini akan mengabarkan lagi ke kalian? Tentu dikarenakan banyak sekali yang menanyakan ke saya juga nih, kenapa sih KYC bang masih ditunda, kenapa sih KYC itu nggak ada yang massal, katanya ada yang massal. Enggak, massal itu nggak ada, namun secara berproses diluncurkan KYC itu. Oke. Jadi sedikit di sini ada keterangan dari Pak Dr. Nicholas Kokalis, harap didengarkan sampai selesai ya, ditonton sampai selesai agar nanti nggak gagal paham gitulah ya. Di sini ya, saya akan minta bantuan alat saya untuk membacakannya tentunya. Oke, harap sebentar nih. Oke ya.
Info dan penjelasan langsung dari core team @Nicholas. Semua perintis, termasuk yang lama, sangat penting. Ingat bahwa rencana awal dari hackathon tahun lalu adalah komunitas itu sendiri untuk membuat solusi KYC tanpa keterlibatan tim inti. Tetapi ternyata kami perlu meningkatkan dan membangunnya sendiri karena kendala hukum yang kompleks dan persyaratan ketat yang harus dihindari. Membebankan biaya mata uang fiat kepada pionir dan untuk mendukung hampir semua negara dan wilayah, bukan hanya yang berpenduduk padat. Kami berakhir dengan satu-satunya solusi KYC yang dapat diskalakan di dunia yang dapat menskalakan ke hampir setiap negara atau wilayah di dunia dan dapat KYC jutaan orang tanpa biaya mata uang fiat. Hanya menggunakan mata uang internal dan anggota jaringan itu sendiri. Saya sangat bangga dengan apa yang telah dicapai komunitas kami bersama dengan semua validator pionir dan moderator obrolan. Apakah kita sudah sampai? Tidak, kami masih memiliki jalan, karena hampir separuh jaringan belum diundang ke KYC, dan kami bekerja keras untuk menyelesaikannya. Membangun solusi KYC adalah satu-satunya fokus tim atau perusahaan lain, sedangkan untuk jaringan Pi hanya satu batu loncatan, di antara banyak hal yang diperlukan ekosistem blockchain yang lengkap. Selain itu, solusi KYC kami juga memisahkan akun asli dari akun palsu. Dan ini adalah tugas yang sulit karena kami tidak ingin salah mengklasifikasikan apapun pionir asli sebagai palsu berdasarkan sinyal lain yang kami miliki dari beberapa tahun terakhir. Jadi algoritma meningkat perlahan tapi pasti. Periode mainnet terlampir berfungsi sebagai buffer selama waktu yang diperlukan jaringan untuk menyelesaikan kicknya. Jadi, jika Anda belum diundang atau disetujui, ketahuilah bahwa ini masalah waktu. Nah, jadi itu tadi jelas ya mengenai apa yang dikatakan, yang ditulis oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis. Oke. Jadi ini ya sedikit cerita juga nih. Ada yang membahas ke saya nih mengenai konsensus. Bang, kalau bilang masalah konsensus itu ataupun nilai 314.159 US dollar ataupun dikeruskan ke rupiahnya menjadi 4,7 miliar ya, itu ya. Masuk akal dikit lah kalau ngasih harga ataupun menilai harga Picoin gitu ya. Misalkan nih dia nganggap nih para pionas nih orang halu, orang goblok semua katanya ya. Oke ya. Untuk para penyinyir yang sebenarnya masih goblok gitu ya menurut saya ya. Memang realitanya memang begitu juga memang sebenarnya, oke ya. Jadi saya terangkan di sini. Makanya kalau nonton video saya itu jangan di skip ya. Jadi pernah tuh saya di video saya sebelum-sebelumnya menginformasikan yang mana pihak core team Dr. Nicholas Kokalis waktu diwawancarai oleh pihak apalah itu saya lupa. Di situ dikatakan berapa sih nilai Picoin, lalu Pak Dr. Nicholas Kokalis mengatakan tuh bahwa nilai Picoin ditentukan oleh kesepakatan para pionos itu sendiri, maksud beliau ya. Jadi jelas di sini ya, jangan Anda salahkan para pionos ya. Dan itu ketentuan dari pihak yang punya proyek, yaitu tim inti, tim core team yang mengatakan hal demikian. Nilai Pi ditentukan oleh kesepakatan para pionos ya. Sama halnya seperti uang fiat, uang kertas yang dipergunakan sebagai transaksi di Indonesia. Tentu dipelajari dulu ke belakang nih ya, ke paling belakang lagi ini ya. Kalau uang kertas itu nggak diperkenalkan sama orang Indonesia, gimana orang Indonesia mau kenal? Gimana orang Indonesia mau kenal apa itu namanya transaksi? Apa itu namanya jual beli dengan pertukaran uang kertas ya. Dan nilainya pun karena kesepakatan. Semuanya itu karena kesepakatan ya. Sama halnya dengan koin Pi. Karena kesepakatanlah nilai Picoin ini bernilai.
ya. Sampai sini paham? Kalau nggak paham Anda goblok, itu ya, jelas ya, goblok. Saya sih secara realitanya aja gitu ya. Kalau mau membahas saya gitu, ya silahkan bahas. Namun cari tahu lebih dalam, lebih detail siapa yang salah gitu ya. Saya sih secara kenyataannya aja, yang mana tadi saya jelaskan, bagaimana suatu masyarakat bisa mengenal sesuatu kalau sesuatu itu nggak diperkenalkan kepada masyarakat itu tersebut, gitu ya. Jelas? Uang kertas dipergunakan sebagai transaksi di Indonesia dikarenakan awalnya diperkenalkan ke masyarakat dan disepakati oleh hukum juga gitu ya, dan dipergunakan sampai dengan melalui bank ataupun segala macamnya. Begitupun juga Pi Network ya, tentu Pioneers yang mendunia ini menyepakati nilainya sekian misal gitu ya, dan akan terjadinya sekian, tentu dikarenakan itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis, bahwa nilai pi disepakati oleh para pioneers itu sendiri. Kebanyakan para pioneers menyepakati nilai di sekian ini misalnya lah ya, nilai sekian ini, maka terbentuklah nilai sekian ini untuk nilai pi di fase open mainnet ke depan ya. Jadi untuk sebuah kejelasan mengenai mengapa nilai Picoin itu sangat tinggi ya seperti itulah ya. Kalau belum paham juga dari saya menjelaskan istilah dari perjalanan uang kertas sampai dipergunakan di Indonesia tadi belum paham juga gitu ya. Ya entah kedunguan Anda udah tingkat berapa gitu ya. Dan oke, ini untuk saran saya ke para pioneer semua. Bagi yang belum memverifikasi nomor handphone, harap segera diverifikasi ya. Ini bukan saran dari saya, ini saya mengantarkan saran dari pihak Kortim langsung tentunya. Yang mana nomor handphone itu harus diverifikasi. Lebih baik kalian ikuti saja ketimbang nanti ada suatu permasalahan di aplikasi kalian gitu ya. Tentu di video saya sebelumnya nggak ada tutorial untuk cara memverifikasi nomor handphone, tapi kalian bisa cari tahu di konten kreator lainnya. Banyak tuh teman-teman saya yang mereview juga masalah cara memverifikasi nomor handphone di aplikasi Pi Network ya. Kalian bisa jelajahi aja di YouTube tuh cara memverifikasi nomor HP di aplikasi Pi Network tentunya. Maka di situ akan lengkap tuh konten kreator yang membahas mengenai demikian itu ya. Jadi wajib untuk memverifikasi nomor handphone, oke? Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya terkait informasi ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik ya, tentunya di channel saya ini gratis. Gratis gimana sih? Nonton di channel Anda itu pakai data, pakai paket data gitu ya. Ya Anda sih goblok gitu ya. Ya didengar dulu lebih dalam. Daripada Anda nonton hal-hal yang gak ada manfaatnya, mending Anda nonton hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan Anda gitu ya. Bukan maksud nonton hiburan gak ada manfaatnya gitu ya. Maksud saya ini akan lebih baik selingi dengan hal yang bermanfaat juga, yang tentunya jangan ketinggalan untuk Anda tonton juga gitu maksud saya, oke? Kalau nggak paham juga ya seperti tadi saya bilang, kegoblokan Anda mungkin udah tingkat berapa gitu ya. Jadi mohon maaf, saya sih secara realita dan faktanya aja gitu ya. Dan terima kasih udah mampir di channel saya. Dan saya cukupkan sampai di sini saja, dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.